Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ODS Talk, obrolin dengan santai, di mana kita pada kesempatan kali ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu perwakilan dari program studi PGSD nih, teman-teman ya. Dan juga kita bakal ngebahas soal seluk-beluk perkuliahan di PGSD. Dan sudah kedatangan barengan sama Dazov ya, ada Bapak Muhammad Abduh ya, selaku perwakilan dari Prodi Pendidikan PGSD ya. Oke, mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi Pak, pada mungkin ini yang nonton calon mahasiswa baru gitu kan, yang masih bingung nih Pak mau menentukan jurusannya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abduh. Saya salah satu dosen di PGSD. PGSD itu salah satu prodi di UMS ya, yang sudah terakreditasi unggul. Ya, jadi unggul itu ya di atasnya A ya Pak ya? Ya pasti. Jadi nggak ada A apalagi B nggak ya. Mohon maaf ya. Dan dari sejarahnya memang sejarah perjalanan panjang kami, prodi PGSD pertama di Indonesia yang dapat A dulu itu PGSD UMS. Wow. Yang swasta ya, yang swasta. Dan itu bisa mengungguli prodi-prodi PGSD yang negeri. Nah, pada perjalanannya sampai saat ini alhamdulillah kami tidak hanya dapat A tapi juga unggul. Dan tahun ini kami sedang mengusahakan untuk mendapatkan akreditasi internasional. Oh wow, internasional. Jadi emang bersaingnya nanti dengan kampus-kampus luar negeri juga ya pastinya Pak ya? Ya, kami juga tidak sekedar di lingkup regional apalagi nasional, kami juga sudah melihat, membuka mata untuk bersaing di tingkat global. Oke, itu ya teman-teman yang mungkin masih bingung nih mau menentukan program studinya, kecintaannya dengan anak-anak juga mungkin ya. Betul sekali, betul. Program studi PGSD bisa jadi salah satu jalan untuk teman-teman bisa coba nanti ya. Dan juga kita mau ngomongin soal ini Pak, ini kan yang nonton kebanyakan mungkin calon mahasiswa baru ya, yang bingung nih mau menentukan masa depannya kayak gimana gitu kan. Terus juga mereka masih bingung, wah bedanya SMA waktu kita sekolah biasa yang masuk jam 7 kelar mungkin sore, abis itu les, abis itu mungkin segala macamnya, dengan kehidupan di perkuliahan. Itu mungkin menurut Pak Abdul sendiri bedanya lingkungan di sekolah di SMA kayak gitu kan dengan lingkungan di perkuliahan itu seperti apa Pak? Ya jelas ada perbedaan yang signifikan ya. Biasanya teman-teman calon mahasiswa yang baru lulus dari SMA biasanya agak-agak kaget nih kalau baru masuk kuliah gitu. Tahu-tahu kok beda, nggak kayak di SMA. Banyak sekali perbedaannya. Kalau di SMA itu kan terus-terusan ya, dari pagi sampai siang, selesai baru pulang. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau perkuliahan, terutama di PGSD ini, waktunya kami berikan jarak, kami berikan fleksibilitas. Jadi misalkan hari ini ada, bisa jadi nanti ya teman-teman yang kuliah tuh ya, jadi seminggu tuh hanya kuliah 4 hari saja. Nah, jadi yang 4 hari itu kuliah atau 5 hari saja. Jadi yang sehari itu bisa untuk aktivitas-aktivitas lain. Nah, misalkan organisasi kemahasiswaan, ekstrakurikuler. Kami juga di PGSD itu ada 4 ekstrakurikuler. Ya, 4 ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya mempelajari materi-materi yang rumit, yang formal, yang bikin pusing, bikin panik. Kami juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti ada olahraga, ada juga desain grafis, ada juga senam, SKJ, karena nanti guru SD itu kalau udah jadi guru ya, udah jadi guru SD itu mau nggak mau harus bisa ngajarin siswanya senam. Oh ya, biasa setiap Jumat pagi tuh Pak. Nah iya, Jumat Sabtu. Nah makanya kami sediakan itu, kami mempersiapkan itu. Juga ada ekstrakurikuler karawitan. Karawitan. Jadi satu UMS ini yang punya perangkat karawitan lengkap itu ya PGSD. Nah, jadi itu kami manfaatkan untuk mengakomodasi teman-teman mahasiswa yang punya minat dan bakat di seni, terutama seni tradisional. Jadi selain kita bisa belajar yang teori-teori, tapi kita juga bisa mengeksplor dan mengembangkan diri kita waktu kuliah di PGSD dengan fasilitas-fasilitas yang udah ada di PGSD ya Pak ya. Jadi nggak membosankan kuliah di sini, itu nggak semata-mata teori terus ujian, nggak. Selain itu juga ada, kami juga menyediakan studio musik sederhana, lengkap ya, ada
amplifier, ada gitar, ada gitar listrik, ada gitar akustik, bass dan drum, set drum dan lain-lain. Jadi teman-teman yang suka musik, hobi musik, ya kami akomodasi. Nanti. Ada ini juga nggak Pak? Biasanya waktu SD tuh belajarnya pianika sama ini recorder, sering gitu. Ada ya pasti ya Pak? Itu malah bukan masuk ke ekstrakurikuler, itu masuk ke mata kuliah. Wow, ada mata kuliah mata kuliah seni musik di PGSD. Jadi kita mengajarkan juga bagaimana mahasiswa kami nantinya, mahasiswa kami itu ketika lulus tidak hanya sekedar pinter ngajar aja, tapi juga pinter musik, pinter nari, ya, pinter gamel gitu ya, gamelan kayak gitu, dan pinter desain grafis dan seterusnya. Nah lebih lanjutnya mungkin ketika nanti calon mahasiswa baru ini masuk ke program studi PGSD, itu apa aja Pak yang dipelajari? Selain tadi yang udah disebutin mungkin belajar soal seni segala macam. Nah jadi kalau teman-teman ini mungkin mindset teman-teman yang baru masuk atau mungkin orang tua, kuliah PGSD itu gampang, nah, karena mempelajari materi-materi yang anak SD pelajari, gitu kan? Mindset itu seperti mindsetnya. Ini belajar IPA kayak apa, IPA SD, ya itu memang ada, tapi itu tidak menjadi hal yang utama atau yang substansif. Yang jadi hal utama nanti adalah nanti teman-teman akan belajar bagaimana caranya mengajar. Belajar bagaimana caranya membuat siswa mau belajar. Belajar bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran, belajar bagaimana memahami siswa, memahami anak kecil. Jadi jangan heran kalau ada pendapat bahwa lulusan PGSD itu idola mertua. Karena paham anak kecil. Iya, benar. Bisa tahu anak ini perkembangannya sampai segini, perkembangan kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Mereka kita ajarkan, kami ajarkan di mata kuliah kami. Psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling dan seterusnya itu menjadi mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa kami nantinya tidak hanya pandai memberikan materi, tapi pandai bagaimana memahami siswa, memahami anak kecil. Jadi selain ilmu-ilmunya itu bermanfaat buat nanti bekerja ke depannya, juga bermanfaat buat orang-orang sekitar. Mungkin nanti kalau berkeluarga juga gimana cara nanti mendidik anak kita nanti. Parentingnya bagaimana, parentingnya gimana, anak sendiri bagaimana ya. Harusnya itu memang sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban orang tua. Tapi ketika masuk ke PGSD, Anda mendapatkan itu tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tapi juga materi. Jadi mau nggak mau harus belajar itu. Dan mau nggak mau harus paham itu. Itu manfaatnya bukan ketika teman-teman kuliah, tapi manfaatnya akan dirasakan ketika nanti sudah bekerja, sudah berkeluarga, itu baru akan terasa. Oh ternyata dulu saya belajar manfaatnya seperti ini. Gitu. Nah tadi sempat mention bekerja Pak. Nah saya mau nanya kalau program studi PGSD ini prospek kerjanya apakah selalu menjadi guru? Apakah seperti apa Pak prospek kerjanya ke depannya mungkin buat calon mahasiswa? Betul. Pertama memang pasti kami mengarahkan mahasiswa kami untuk menjadi guru SD. Ya dimana kalau nanti teman-teman cek di websitenya GTK itu selama 2022 sampai 2026 itu nanti ada sekitar 316.000 guru yang pensiun. Ya sekitar itu. Dan nanti teman-teman nanti yang akan mengisi kekosongan itu. Ya kekosongan pensiun itu. Jadi secara prospek menjadi guru SD sangat besar. Nah selain jadi guru SD, teman-teman juga bisa menjadi semacam wira swasta di bidang pendidikan. Misalkan membuka les-lesan, gitu ya, membuka bimbingan belajar, ya, membuka biro konsultasi. Bahkan ketika teman-teman nanti berminat untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi bisa menjadi dosen. Ya, jadi dosen S2, S3 karena di UMS sendiri juga ada S2 yang PGSD jadi bisa lanjut. Jadi nggak cuma jadi guru aja, bisa luas ya Pak ya? Ya sangat luas. Jadi bagaimana sih supaya nanti mahasiswa kami itu memiliki semacam adaptabilitas yang tinggi? Bagaimana kami mengajarkan mereka itu untuk mudah beradaptasi ketika nanti mereka sudah terjun ke dunia pekerjaan, karena tidak semua harapan itu biasanya tercapai ya. Aku menjadi guru SD nih, ternyata jalannya lain, tidak jadi guru SD ya. Bahkan di tempat alumni kami ada yang banyak menjadi wirausaha,
yang buka macam-macam lah, ada yang buka tukang cukur, buka laundry. Tapi itu mereka dapatkan karena mereka bisa beradaptasi. Dan juga ilmunya juga pastinya nggak akan sia-sia, karena kan bakal terpakai juga gimana cara kita mengajar ke orang-orang sekitar, buat berkeluarga terutama. Itu bakal bermanfaat juga ya Pak ya. Di sekolah terapkan nanti teman-teman ilmunya itu bisa untuk mendidik anak sendiri. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pendidikan nih Pak, belakangan 2 tahun terakhir ini kan kita beralih pendidikannya ke pendidikan yang bisa dibilang berbasis digital ya Pak ya. Betul. Itu ada tantangannya tersendiri nggak sih Pak dari program studi PGSD ini untuk menghadapi kemarin kan kita emang terpaksa untuk beralih ke pengajaran yang berbasis digital gitu. Nah, itu dari program studi PGSD sendiri seperti apa Pak? Ya, itu berarti memang menjadi sebuah tantangan ya dan keniscayaan bahwa revolusi teknologi dan apa istilahnya? Kalau bahasa kerennya dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi ya? Semacam menggantikan peran orang untuk digantikan menggunakan IT atau robot. Tapi itu tidak akan terjadi kepada guru, karena guru nggak mungkin digantikan robot. Tidak mungkin seorang guru digantikan oleh robot. Hanya guru nanti akan menjadi fasilitator dalam penggunaan IT tersebut. Jadi tantangannya bagi kami adalah bagaimana menjadikan mahasiswa kami itu nantinya terampil, ya, ahli dalam literasi digital, literasi internet, ya, literasi teknologi. Nah, itu menjadi nilai plus supaya nanti ketika mereka lulus, mereka bekerja dimanapun, bahkan di tempat terpencil pun mereka bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi. Begitu. Jadi tapi ada mata kuliah khusus nggak Pak yang mempelajari soal pendidikan berbasis digital? Ada, di tempat kami ada mata kuliah komputer. Nah, mata komputer itu mempelajari dasar-dasar komputer, pengolahan misalkan Office misalkan ya, Office kemudian cloud dan seterusnya. Kemudian di semester 4 ada mata kuliah media TIK. Nah, di mata kuliah media TIK ini teman-teman nanti akan belajar membuat media-media pembelajaran yang menarik, berbasis TIK menggunakan berbagai macam software, berbagai macam aplikasi yang bisa langsung dipraktekkan saat itu juga. Dan itu juga tidak hanya sebagai pembelajaran, tapi juga bisa digunakan untuk lomba. Karena sekarang banyak sekali lomba-lomba yang membuat media TIK, membuat media pembelajaran. Itu asik sekali kalau teman-teman yang suka itu bisa nanti mendapatkan di mata kuliah. Jadi kan kalau bisa dibilang media pembelajaran sekarang kan juga nggak yang kayak dulu yang benar-benar tatap muka terus. Sekarang lebih bisa dibuat lebih menarik lagi. Terus dengan cara-cara yang ya bikin anak-anak, terutama anak-anak SD itu lebih asik lah dalam belajar gitu ya Pak. Betul. Tapi saya sempat baca nih dari salah satu sumber kalau background dari pendidik guru, terutama guru SD, itu 18% atau sekitar 238.000 orang itu backgroundnya adalah PGSD atau PGMI, dan sekitar 81% atau 1 juta sekian itu non PGSD Pak. Ya, itu bagaimana tanggapan Bapak? Tidak masalah, karena PGSD ilmunya luas. Nah, PGSD sendiri ilmunya luas. Tadi seperti saya bilang tadi di awal, di PGSD juga mempelajari psikologi. Maka kami butuh orang yang memiliki basic psikologi. Nah, di PGSD memerlukan keahlian seni. Maka kami butuh dosen yang memiliki background kesenian, karawitan, dan seterusnya. Selain itu juga background sains, IPA, matematika, terutama bahasa. Nah, bahasa kami juga membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang bahasa. Jadi PGSD itu ilmunya luas sekali, tidak terbatas hanya itu saja. Tapi kami juga membuka membuka wawasan, membuka peluang untuk teman-teman yang memiliki bidang-bidang keahlian tertentu yang kami butuhkan untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran di PGSD. Intinya adalah kita sebisa mungkin dengan upaya yang kita lakukan untuk mencetak generasi-generasi masyarakat Indonesia, terutama dari anak-anak, dari basicnya itu udah jadi patokan untuk kualitas pendidikan Indonesia ke depannya ya Pak ya. Itu yang kami usahakan. Tapi ada nggak sih upaya-upaya khusus dari Prodi terkhusus untuk mencetak alumni PGSD yang terbaik dan juga bisa lebih bersaing? Ya, itu yang kami jadikan tantangan ya, karena
kalau kita tahu bahwa PGSD di UMS ini kan swasta ya, jadi ada stereotip bahwa swasta itu levelnya di bawah negeri, ada itu stereotip. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami untuk mengelola kegiatan-kegiatan di prodi supaya lebih bisa menjadikan mahasiswa kami memiliki daya saing yang tinggi. Salah satunya dengan tadi kami menyediakan ekstrakurikuler yang beragam. Kami melakukan bimbingan-bimbingan kepada mahasiswa yang berminat untuk mengikuti lomba. Dan kemarin terakhir mahasiswa kami ada yang juara internasional di pencaksilat internasional gitu ya, dengan mahasiswa POR itu ya. Alhamdulillah, itu jadi kami sebagai bukti bahwa prodi PGSD tidak hanya mengakomodasi kognitif saja, tapi juga mengakomodasi bakat dan minat di bidang-bidang lainnya. Tahun-tahun 2018-19 saya juga berpengalaman membimbing dan mengantarkan mahasiswa kami lomba di tingkat nasional di Jogja, di Padang, di Semarang, di Makassar dan seterusnya. Tidak hanya saya, juga dosen-dosen lain juga iya. Artinya itu usaha-usaha kami supaya menjadikan lulusan kami itu memiliki nilai plus. Ya, nilai plus di bagian tidak hanya di kognitif tapi juga di akademik dan non akademiknya. Jadi intinya ini adalah salah satu jalan mungkin buat teman-teman calon mahasiswa baru yang masih bingung nih menentukan pilihannya, entah itu menentukan pilihan program studinya atau kampusnya. Inilah jalan yang bisa dibilang cocok untuk dicoba. Ya, harus dicoba. Terutama untuk calon mahasiswa baru yang tertarik di bidang pendidikan sekolah dasar ya pastinya ya. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi Pak untuk calon mahasiswa baru atau yang nonton ini, teman-teman mahasiswa baru, mungkin mahasiswa Bapak. Oke, untuk adik-adik mahasiswa yang baru jangan ragu untuk mendaftarkan diri di PGSD. Kami memiliki dosen-dosen yang keren ya. Kami memiliki 32 dosen, 8 diantaranya guru besar, profesor, 10 diantaranya doktor dan sisanya magister. Ya, tapi yang magister itu sedang proses kuliah juga ada. Nah, selain itu dosen-dosen kami semuanya sangat baik hati ya. Dosen kami menguasai bidang-bidang yang mereka ajarkan, jadi jangan ragu ya, jangan ragu untuk melangkahkan diri mendaftar di PGSD. Pertama karena kami memiliki sumber daya tadi. Yang kedua fasilitas kami sangat lengkap, ada 5 laboratorium, laboratorium, ada banyak kegiatan ekstrakurikuler. Dan teman-teman tidak akan menyesal ketika mendaftar dan menempuh kuliah di prodi PGSD. Insya Allah ketemu dengan saya nanti. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nih ya teman-teman bisa cek aja lewat website kita yang ada di pmb.ums.ac.id. Dan juga jangan lupa untuk follow dan bisa juga kepoin lewat WhatsApp. Kalau Instagram di @ods_ums_surakarta atau di WhatsApp-nya di 0812 27000102. Jangan lupa untuk saksikan terus juga ODS Talk yang bisa teman-teman saksikan di Instagram dan juga di YouTube pastinya. Terima kasih Pak atas kesempatannya, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang masih kebingungan ya, dan untuk yang nonton terutama juga semoga bermanfaat untuk ke depan. Nah, sampai di sini dulu episode kali ini dan sampai jumpa di episode ODS Talk selanjutnya. Bye-bye.